Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayati Kusna, NIM 051. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Konsep harga menurut Islam pada materi kuliah pengantar bisnis syariah. Yaitu yang pertama, pengertian harga dalam Islam. Harga sendiri merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penetapan harga jual oleh pasar, yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Yang kedua yaitu penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang ditetapkan sendiri oleh perusahaan, berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Yang ketiga yaitu penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaannya sendiri. Ada beberapa landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu yang pertama A. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. B. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Yang ketiga yaitu C. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. D. Menetapkan kasih sayang. E. Menegakkan toleransi dan keadilan ajaran Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat kualitas produksi atau penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil dan mungkin juga tindakan yang tidak adil. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah juga membicarakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya yaitu penimbunan. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu yang pertama bentuk talaki rukban dilarang, karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Yang kedua yaitu bentuk mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit. Yang ketiga yaitu menyembunyikan barang cacat dilarang, karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang baik. Yang keempat yaitu menukar kurma kering dengan basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. Yang kelima yaitu menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang, karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Yang keenam yaitu transaksi najasi dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. Yang ketujuh yaitu ihtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang
untuk harga yang lebih tinggi. Yang ketujuh yaitu bentuk ghiban fahis, yaitu besar, dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Yang kedua yaitu dasar hukum Islam. Ekonomi Islam itu memiliki beberapa sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber utama yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat judi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiayanya. Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, di mana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran atau takaran maupun timbangan. Karena itu dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu, bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan kerugian atau keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 85 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezeki dan sesungguhnya melapangkan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedoliman berkenaan dengan darah dan harta. Asy-Syaukuni menyatakan bahwa hadis di atas dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga, dan bahwa pematokan harga merupakan suatu kedoliman, yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka, sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka, padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.